Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Dewa Naga menghadapi semua dewa pertempuran sendirian, dan dia benar-benar merasakan tekanan. Sebagai binatang super, jika dia menghadapi dewa pertempuran di antara manusia, dia tidak akan takut. Setelah warisan dihancurkan, konsekuensinya jauh lebih dari sekadar kehilangan nyawa. Selain itu, Dewa Naga juga memiliki kekhawatirannya sendiri. Apa yang dikatakan semua dewa pertempuran itu benar. Kekuatan King Cheng terlalu menakutkan, dan pada dasarnya dia melakukan apa yang dia inginkan. Begitu dia datang ke dunia, dia akan menjadi bom bergerak di benua penciptaan. Pada saat itu, apa yang akan mereka lakukan? Pada saat ini, bahkan dengan mentalitas Dewa Naga, sulit untuk membuat pilihan yang bijaksana. www.00ksw.org dan keraguan-raguan Dewa Naga juga membuat dewa pertempuran di sisi ras manusia ini terburu-buru. Pada saat ini, warisan wanita disingi lebih dari setengah. Jika Anda terus menyia-nyiakannya, dan ketika daya pikat datang ke dunia, maka semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu, meskipun dewa pertempuran digital tidak bergerak, semua angin kencang di tubuh mereka menabrak Dewa Naga, memberi tekanan pada Dewa Naga. Namun, mereka juga memiliki rasa proporsi yang baik. Kontes kali ini hanya perbedaan pendapat, bukan konflik antara manusia dan monster. Jadi kami juga memahami proporsinya, dan tidak ingin memprovokasi perang antara manusia dan monster. Di bawah tekanan ini, Dewa Naga mendengus dingin, tetapi tidak mundur sama sekali. Sebuah kekuatan meledak, dan kedua momentum bertabrakan secara langsung. Dan dengan konfrontasi mereka, langit seluruh kota Roh Kudus menjadi terdistorsi, dan paksaan itu mengejutkan hati dan jiwa semua orang. Beberapa orang dengan kekuatan yang lebih rendah bahkan memuntahkan seteguk darah. Meskipun Dewa Naga kuat, tetapi bertarung sendirian, dia tidak dapat mengendalikan situasi secara keseluruhan. Pada saat ini, dewa pertempuran keluarga Murong menghilang langsung di tempatnya dan terbang menuju bayangan biru. Namun, ketika dia mengangkat tangannya untuk menghancurkan warisan, sesosok telah menghalangi di depan wanita di sini, menghadapi dewa pertempuran di depannya. Dan dengan penampilannya, dewa pertempuran keluarga Murong benar-benar berhenti mengambil tindakan, tetapi terdengar sedikit marah, "Kamu bajingan, kamu berani menghalangi jalanku, menyingkir dari jalanku." Murong Qingfeng memandang dewa pertempuran di depannya. Pada saat ini, dia merasa tubuhnya akan meledak. Akan terlalu sulit untuk menahan tekanan dewa pertempuran dengan kekuatan alam peri. Dewa pertempuran, dia harus memilih untuk berdiri. Jika dia tidak merasakan ikatan yang berasal dari darah, dosen di depannya akan menamparkan pria di depannya sejak lama. Takut pria di depannya akan mati. Dan jika dia berani berdiri jalan di depan dosen, dia akan mencari kematian sendirian. Murong Qingfeng menggertakkan giginya dan berkata, dari sudut pandang leluhur, ini adalah ancaman bagi seluruh umat manusia. Sebagai pengontrol, Anda harus membunuhnya di buayan. Namun, menurut saya, ini adalah ancaman bagi seluruh umat manusia. Ini adalah keinginan terakhir saudara perempuan saya, keinginan yang ditulis dengan hidup saya sendiri. Sebagai saudara laki-laki, saya tidak memiliki kemampuan untuk melindunginya sekarang, tetapi saya harus melindungi keinginan terakhirnya. Jika senior ingin menghancurkannya, lalu bunuh dia dulu, tangkap aku. Di belakang Murong Qingfeng, keringat dingin mengalir, dan bahkan napasnya menjadi cepat. Namun, yang paling membuatnya khawatir adalah bahwa dewa pertempuran di depannya akan langsung membunuhnya sebelum dia selesai berbicara. Namun, yang membuatnya beruntung adalah bahwa dewa pertempuran di depannya benar-benar memberinya kesempatan untuk menyelesaikan kata-katanya. Oleh karena itu, ia sangat bersyukur dapat mengamalkan kewajiban saudaranya dengan segenap akal dan pikirannya, dan ia tidak menyesal dalam hidup ini. Bahkan jika medan perang berlumuran darah, dia tidak menyesal. Di tanah, Murong Qingtian melihat pemandangan ini, meskipun ada sedikit kekhawatiran di wajahnya, tetapi dia tidak menghentikannya sama sekali. Dia tahu bahwa itu hanya keinginan Murong Qingfeng, karena dia ingin tetap berpegang pada keyakinan ini, maka sebagai seorang ayah, dia tidak boleh menghentikannya. Pada saat ini, ketika Murong Qingfeng terbang ke langit, sosok bayangan terbang ke langit dan mendarat di depan salah satu dari dua dewa pertempuran wanita. Yun Yun telah melihat gurunya. Yun Yun menatap gurunya dengan tatapan kompleks melintas di matanya. Namun, meskipun saya sangat tidak puas dengan guru, etiket guru dan murid tidak dapat ditinggalkan.
Dan guru Yun Yun melirik Yun Yun dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Pada saat ini, Yun Yun masih memiliki banyak darah di tubuhnya. Jelas bahwa dia telah banyak menderita selama bencana di kota Roh Kudus, tetapi dia bertahan dengan susah payah. Sebagai seorang guru, dia seharusnya merasa lega, tetapi dari mata Yun Yun, dia tahu bahwa Yun Yun memiliki sedikit rasa bersalah. Apakah kamu di sini untuk menghentikanku juga? Nada suara guru Yun Yun lebih parah dari kebaikan sebelumnya. Yun Yun buru-buru membungkuk dan berkata, murid tidak berani. Yun Yun hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada guru. Dengan kekuatan guru, jika Anda ingin bergerak, Anda jelas dapat bergerak di awal bencana. Mengapa menunggu sampai saat ini? Mungkinkah di mata guru, banyak kehidupan di kota Roh Kudus seperti rumput? Atau apakah guru merasa bahwa hal ini harus dibiarkan berkembang? Apakah kota Roh Kudus dihancurkan atau selamat? Itu harus kehendak Tuhan, dan guru harus menuruti kehendak Tuhan. Jika demikian, lalu mengapa guru mengambil tindakan saat ini? Bukankah guru takut melanggar kehendak Tuhan? Pertanyaan retoris Yun Yun membuat wajah gurunya menunjukkan sedikit kecemburuan. Namun, dia tidak berani menerima kata-kata Yun Yun. Di depan reruntuhan tertentu di kota Roh Kudus, sesosok melintas dan mendarat di depan dewa yang bertarung. Itu adalah Ling Yunyan dari Aliansi Hitam. Kamu akan berpartisipasi dalam masalah ini. Jika tidak, ketika kamu mewarisi warisanmu, seseorang akan datang dan membuat masalah. Aku tidak ingin kehilangan nyawaku. Kata-kata Ling Yunyan tidak menunjukkan rasa hormat, tetapi dia membiarkan orang di depan Bit dosennya menggertakkan giginya karena marah. Ini sangat berubah-ubah. Apakah Anda menjelaskan bahwa Anda ingin membodohi diri sendiri? Berapa banyak orang di dunia ini yang berani menghancurkan urusan aliansi hitam kita? Tidak bisakah kamu menemukan alasan yang lebih baik untuk melindungi gadis itu? Namun, setelah mendengar kata-kata Ling Yunyan, dewa pertempuran di depannya benar-benar berhenti dan tidak bergerak. Dalam waktu singkat, dengan munculnya 3 alam roh abadi, 3 dewa yang bertarung benar-benar menghentikan tindakan mereka. Pada saat ini, bahkan Dewa Naga terkejut. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayai adegan ini sama sekali. Tentu saja, dia juga tahu bahwa itu pasti karena 3 alam roh abadi memiliki hubungan tertentu dengan dosen, jika tidak mungkin untuk mencapai ini. Dan Patriark klan kuno menghela nafas dan berkata, jika itu masalahnya, biarkan aku menyelesaikannya. Aku juga memintamu untuk membantu menghentikan Dewa Naga. Saat kata-kata dewa pertempuran kuno jatuh, seluruh dunia kembali terdiam. 3 dewa pertempuran yang menembak secara bergantian langsung diblokir karena berbagai alasan. Tetapi selanjutnya, siapa yang memiliki keberanian untuk menghentikan dewa pertempuran ini? Kali ini, tampaknya secara bertahap menjadi kesimpulan sebelumnya. Dan ketika Dewa Naga melihat dewa bertarung dari ras kuno, ada juga kilatan kekhawatiran di wajahnya. Alasan mengapa orang dahulu memiliki status terpisah di antara negara adidaya adalah karena orang dahulu tidak memiliki satu tetapi 2 dewa yang bertarung. 2 dewa yang bertarung sudah cukup untuk membuat orang dahulu berdiri di benua penciptaan dan tidak jatuh. Tetapi justru karena kepercayaan inilah orang dahulu pernah mencoba mengalahkan King Cheng, dan pendapatan orang dahulu menjadi api suci mereka sendiri. Meskipun dewa pertempuran klan kuno mengundang dewa pertempuran keluarga Murong, 3 dewa pertempuran bekerja sama untuk berurusan dengan King Cheng, tetapi pada akhirnya berakhir dengan kegagalan. Kekuatan manusia super itu membayangi hati ketiga dewa yang bertarung. Meskipun hanya ada satu dewa pertempuran yang muncul di sini saat ini, dialah yang lebih kuat. Tembakan orang seperti itu, saya khawatir itu pasti akan menghancurkan bumi. Dewa pertempuran klan kuno memandang sosok cantik di depannya, dan pertempuran dari awal secara bertahap muncul di benaknya. Meskipun ratusan ribu tahun telah berlalu, pemandangan itu tidak pernah terlupakan. Setelah pertempuran itu, 3 dewa pertempuran gagal. Namun, setelah perang itu, King Cheng tampaknya menghilang di benua penciptaan. Munculnya fenomena ini membuat bayangan di hati ketiganya berangsur-angsur menghilang. Namun, sekarang, King Cheng akan muncul kembali, dan bayangan yang menyelimuti hati mereka tampaknya memiliki kecenderungan samar untuk muncul kembali, yang sama sekali tidak ingin mereka lihat. Oleh karena itu, hanya dengan menghancurkan warisan ini rasa takut di hati mereka dapat dihilangkan. Pada saat ini, gerbang timur kota Roh Kudus, api merah darah melonjak, dan sesosok keluar langsung dari tirai cahaya merah darah. Pada saat ini, pakaian di tubuh Xiao Yan pada dasarnya hancur, dan kulitnya bahkan lebih hangus.
Meskipun ada beberapa jenis api surgawi dan air surgawi untuk melindungi tubuh, Xiao Yan masih menahan rasa sakit yang hebat. Tetapi untungnya, saya akhirnya keluar dari penghalang yang ditetapkan oleh penguasa makam darah. Hanya melihat kota Roh Kudus yang telah berubah menjadi reruntuhan di depannya, Xiao Yan tidak bisa percaya untuk waktu yang lama bahwa kota di depannya benar-benar akan menjadi kota pertama di daratan. Saat ini, hanya ada kekacauan di mana-mana, dan asap mesiu yang sulit dihilangkan. Namun, mungkin karena api di langit, Xiao Yan dengan cepat tertarik pada sosok cantik di langit. Pada saat ini, nyala api emas memenuhi tubuhnya, tetapi itu mengeluarkan kemuliaan dan martabatnya. Suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Wajah cantik itu menyesakkan, cukup untuk membuat dunia pucat, dan dengan temperamen yang tak tertandingi itu, ia menarik banyak pria. Meskipun dia memiliki wajah yang sama dengan Suner, Xiao Yan langsung mengenalinya. Dia adalah Sue Suner, hanya orang dengan wajah yang sama dengan Suner, bukan orang yang dia cari. Melihat sekeliling bayangan yang indah ini, Xiao Yan menatapnya. Ada dua sosok ilusi yang berkedip-kedip di sana, dan api emas juga menyala di tubuh mereka, tapi itu jauh lebih redup. Namun, Xiao Yan jelas merasakan dua aura familiar. Salah satunya adalah menemukan di Suner sendiri, dan yang lainnya adalah Murong King Cheng. Namun, pada saat ini, kedua napas ini terus-menerus menghilang. Pada saat ini, ada beberapa dewa pertempuran yang terjerat dalam Dewa Naga, dan dewa pertempuran klan kuno telah muncul di depan Sue Suner. Tanpa ragu-ragu di matanya, Douki secara bertahap muncul di tangannya, dan dengan munculnya Douki, seluruh langit tiba-tiba menjadi redup. Niat membunuh menyebar kemana-mana. Xiao Yan menyaksikan adegan ini, meskipun dia tidak tahu persis apa yang terjadi di depannya. Namun, Xiao Yan masih bisa merasakan aura yang cukup untuk menghancurkan segalanya. Jika kamu mengambil tindakan, aku pasti akan membunuhmu. Xiao Yan hampir menggunakan seluruh kekuatannya yang tersisa untuk meneriakkan kalimat ini. Kalimat ini tiba-tiba menyebar ke sekitarnya seperti guntur, dan raungan histeris bergema di seluruh kota Roh Kudus. Pada saat ini, pasang mata yang tak terhitung jumlahnya melihat sosok ini, dan di atas kekosongan, dewa pertempuran kuno tiba-tiba menghentikan serangan di tangannya karena kata-kata ini, dan melihatnya dengan sedikit keraguan sumber suara itu. Tentu saja, ada juga kemarahan tanpa akhir yang menyertainya. Ratusan ribu tahun yang lalu, sejak saya dianugerahi dewa, bagaimana mungkin ada orang yang berani mengatakan hal seperti itu kepada saya? Bahkan Dewa Naga tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Seorang anak kecil, yang berani mengatakan hal seperti itu, benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Aura yang berasal dari Dewa Pertempuran kuno tiba-tiba berubah menjadi tekanan tak terlihat, yang secara langsung mengirim beberapa orang antara dia dan Xiao Yan terbang. Dan Xiao Yan juga karena ini kekuatan yang mendominasi langsung mengenai tembok kota-kota Roh Kudus, memuntahkan darah dengan liar. Ini karena dewa pertempuran kuno dengan sengaja menyingkirkan kekuatannya. Jika tidak, Xiao Yan bisa mati ribuan kali dengan jentikan jarinya. Alasan mengapa tiga dewa pertempuran sebelumnya berhenti adalah karena mereka memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan orang-orang di depan mereka. Tetapi dewa pertempuran kuno ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Yan di depannya. Jadi hanya negeri dongeng yang harus dibunuh. Yan hanya sekejap mata. Rasa sakit, sakit hati. Pada saat ini, Xiao Yan, seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur, berjalan keluar dari penghalang api dari Lord of the Blood Tomb. Itu sudah menghabiskan terlalu banyak energi, dan dalam aura God of Fighting ini. Di bawah serangan itu bahkan lebih terluka. Namun, Xiao Yan bersikeras untuk bangkit dari tanah. Satu bangkit, satu berdiri, sepasang mata terbakar amarah. Di masa lalu, di luar klan kuno, menghadapi kekasihnya, dia tidak memiliki kekuatan untuk melindunginya, jadi dia hanya bisa menyaksikan kematian kekasihnya. Kali ini, di kota Roh Kudus, itu masih kekasihnya, dan dia tidak punya cukup waktu untuk tumbuh dewasa. Tetapi kali ini dia tidak akan lari, dan dia tidak akan memilih untuk mundur, bahkan jika dia mati, dia akan bertahan sampai saat terakhir. Jika kamu melakukannya, aku pasti akan membunuhmu. Xiao Yan meludahkan seteguk darah dan mengulangi kalimat sebelumnya di mulutnya. Kegilaan di matanya tidak pernah berkurang. Dengan kekuatanmu, kamu dapat dengan mudah membunuhku. Xiao Yan menyeka darah dari sudut mulutnya dan melanjutkan, namun, aku akan menemukanmu selamanya. Sampai saat aku membunuhmu, kamu tidak dapat melarikan diri. Pada saat ini, Xiao Yan benar-benar marah.
Tetapi kalimat itu untuk menemukan Anda dari kehidupan ke kehidupan, tetapi dia mempertaruhkan semua yang dimiliki Xiao Yan. Di kota Roh Kudus, asap dipenuhi dengan bubuk mesiu, dan situasinya berubah. Seorang pria mengucapkan kalimat ini dengan putus asa, tetapi kalimat ini juga menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya menjadi sunyi senyap, yang begitu sunyi sehingga mengganggu. Xiao Yan menyeka darah dari sudut mulutnya, dan kemarahan membara di matanya. Pada saat ini, dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun, dia juga tidak gentar. Bahkan di hadapan seorang pria besar yang bisa menghancurkannya sampai mati dengan satu jari, dia memiliki ambisi yang gigih. Pada saat ini, sebelum gerbang timur kota Roh Kudus, Gu Xuantong dan Mark juga keluar. Tetapi ketika mereka muncul, mereka kebetulan mendengar kata-kata Xiao Yan, dan bahkan mata mereka sedikit samar. Meskipun mereka berpikir bahwa bakat mereka cukup kuat, mereka masih memiliki jalan panjang untuk mengalahkan dewa pertempuran. Setidaknya, sekarang mereka benar-benar tidak dapat mengucapkan kata-kata seperti itu. Ketika dewa pertempuran klan kuno mendengar kata-kata Xiao Yan, tubuhnya hanya sedikit gemetar, dan kemudian dia berkata, "Kamu tidak memiliki kesempatan ini. Dewa ini akan membunuhmu sekarang, dan menghancurkan jiwamu. Keluarkan dan menderita, begitu banyak sehingga kamu tidak bisa hidup atau mati." Jika itu hanya di waktu normal, kata-kata Xiao Yan hanya akan membuatnya tertawa. Tetapi saat ini, dia sudah memiliki niat membunuh, itu bukan hal yang baik untuk menjaga orang seperti itu. Namun, ketika kata-kata Dewa Dou jatuh, suara dingin datang langsung. Apa yang disebut pemeliharaan perdamaian di daratan hanyalah alasan bagimu para pengecut untuk membela diri. Bagaimanapun, kalian para dewa pertempuran tingkat tinggi tidak lebih dari sisa-sisa zaman. Ketika seseorang yang lebih kuat darimu akan muncul, manfaatkan itu. Bunuh mereka ketika mereka tidak melakukan apa-apa. Kamu adalah ancaman bagi seluruh benua. Sekelompok orang perlahan berjalan menuju sisi ini, dan orang yang mengatakan ini adalah kelompok ini yang di tengah. Di dunia ini, ada lebih dari satu orang yang bisa membunuhmu. Pria berpakaian hitam di kepalanya melirik dewa-dewa yang bertarung di atas langit, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Ketika dia menjadi Tuhan, dia pasti akan selamat untuk Singong, dewa pertarungan tebasan. Pada saat ini, ketika pria berpakaian hitam di tengah mengucapkan kalimat ini, seluruh dunia sekali lagi mendidih. Otak mereka tidak lagi cukup. Dalam pikiran mereka, dewa perang adalah yang tertinggi, tidak dapat diatasi, dan tak terkalahkan. Namun, sebenarnya ada dua orang dalam waktu singkat, dan mereka hanya dua abadi yang mengatakan mereka ingin membunuh Dousen. Ini luar biasa. Pada saat ini, mata yang tak terhitung jumlahnya beralih ke pria berbaju hitam. Pria berpakaian hitam itu sangat biasa, tidak terlalu tampan, bukan tipe orang yang bisa diingat sekilas. Namun, tidak ada jejak ketakutan di matanya. Bahkan ketika menghadapi tekanan dari dewa pertempuran, dia masih tenang. Memandang jauh dari pria berbaju hitam, sekelompok orang yang berkumpul di sekelilingnya adalah sekelompok orang yang sangat berbahaya di pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus, Ghost Eagle dan Yue Feng ada di antara mereka. Yang lain juga makhluk yang sangat kuat di penjara kota Roh Kudus. Pada saat ini, sekelompok orang ini berkumpul di sekitar pria berbaju hitam, dan bahkan dalam menghadapi tekanan dari dewa pertempuran, mereka menjadi tenang. Terutama elang hantu, ketika dia keluar dari area simulasi inti, Xiao Yan melihat adegan elang hantu ditangkap, itu adalah algojo kejam yang membunuh tanpa berkedip. Namun, ketika dia bertemu dengan Huang Yuan, dia memiliki rasa takut, tetapi sekarang dia masih tenang menghadapi tekanan dari Dousen. Mungkin saat itu hanya ketakutannya yang pura-pura. Dia yang sebenarnya harus menjadi jenis keberadaan yang tidak takut mati. Pria berpakaian hitam itu melirik Xiao Yan, dan kemudian ada sedikit kegembiraan di matanya. Di dunia ini, keberanian tidak cukup, yang paling penting adalah kekuatan. Jika kamu bisa pergi hidup-hidup, kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Ketika Xiao Yan mendengar kalimat ini, matanya sedikit dingin. Dia tidak merasa bahwa orang di depannya baru saja mengatakan hal seperti itu karena dia tidak tahu langit dan langit, tetapi dia memiliki keyakinan mutlak untuk menjadi dewa pertempuran. Si Muyu, apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Sebagai penjahat penting di kota Roh Kudus, tidak ada yang akan membiarkanmu meninggalkan kota Roh Kudus. Gu Xuantong memandang pria berbaju hitam itu, dan dia sudah tiba dalam sekejap, mata di depan sekelompok orang ini. Ada kilatan cahaya hitam samar di tangan Gu Xuantong.
Bersenandung, seiring dengan suara pedang, sosok hantu melintas, Gu Xuantong tertangkap basah, dan sudut jasnya telah dipotong. Sosok elang hantu tidak tahu kapan muncul di belakang Gu Xuantong. Si Muyu memandang Guxuan Channel, saya tidak tahu tentang yang lain, tetapi setidaknya Anda tidak memiliki kualifikasi ini. Saya tidak ingin terlalu kesepian di Jalan Agung, jadi saya akan membiarkan Anda hidup hari ini. Jika Anda memilih untuk menerima warisan Dousen, maka saya akan menyegel Anda. Hari Tuhan adalah hari kematian Anda. Ketika si Muyu selesai mengucapkan kata-kata ini, dia mengabaikan Gu Xuantong dan berjalan lurus ke depan. Dan Gu Xuantong melihat sudut-sudut pakaiannya yang hilang, wajahnya juga menunjukkan sedikit ketakutan. Kecepatan seperti itu terlalu cepat. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa mereka telah tumbuh ke titik seperti itu dalam waktu singkat. Di atas langit, Dewa Pertempuran Kuno memandang si Muyu, tiba-tiba memiliki niat membunuh yang kuat, dan segera menekannya dengan telapak tangan. Dewa Pertempuran yang bermartabat diprovokasi 2 kali dalam 1 hari, dan tidak ada yang tahan. Namun, sosok merah darah terbang dari kejauhan, mendarat tepat di depan Dewa Pertempuran Kuno, dan menangkap telapak tangan. Sosok ini secara alami adalah penguasa makam darah. Nyala api merah darah muncul dari penguasa makam darah. Dan penguasa makam darah berkata dengan mencibir, Dang Tang Dousen menembak sekelompok roh peri, bukan? Apakah itu momok yang sebenarnya? Apakah kamu, jika kamu benar-benar tidak takut, maka lebih baik membiarkan mereka pergi dan melihat berapa banyak orang dalam kelompok ini yang akan datang untuk meminta kepalamu dalam beberapa tahun. Lord of the Blood Tomb berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tetapi aura yang memancar dari tubuhnya menunjukkan bahwa dia telah berhasil melangkah ke ranah dewa yang berjuang. Bagaimana mungkin, bagaimana kamu melakukannya? Seberapa sulitkah melangkah ke ranah dewa pertarungan? Mereka tidak percaya bahwa penguasa makam darah, yang baru saja ditampar oleh mereka, benar-benar menerobos ke dewa pertarungan dalam waktu singkat. Akhirnya, 2 bayangan emas di kehampaan berangsur-angsur menghilang, bayangan Qian perlahan membuka matanya, dan suara agung bergema di seluruh kota Roh Kudus, dalam 10 napas, bawa mereka yang mengikutimu, keluar dari sini. Dalam 10 napas, bawa orang-orangmu dan keluar dari sini. Ketika suara khusyuk dan khusyuk datang ke telinga Lord of the Blood Tomb dari atas, bahkan jika Lord of the Blood Tomb telah menjadi God of War, sudah ada ekspresi ketakutan di matanya. Namun, lebih tidak rela. Jelas setiap langkah dijalankan sesuai dengan rencananya sendiri, tetapi pada akhirnya ada masalah. Perasaan gagal ini benar-benar tidak nyaman. Namun, tidak peduli seberapa enggannya dia, penguasa makam darah akhirnya memberi perintah untuk mundur. Segera, Immortal Supremes yang berasal dari makam darah berkumpul di sekitar penguasa makam darah. Penguasa makam darah melambai dan menghilang bersama semua orang di dunia ini. Tentu saja, ini termasuk si Muyu dan sekelompok orang. Dan dengan kepergian sekelompok orang dari makam darah, kabut yang diselimuti di kota Roh Kudus akhirnya memiliki kecenderungan untuk menyebar di atas langit. Para dewa pertempuran digital memandang Master Makam Darah yang telah meninggal dan tidak mengejarnya. Meskipun sekelompok orang dari Makam Darah membawa bencana besar ke kota Roh Kudus, sebagai perbandingan, hal terpenting bagi mereka adalah sikap orang di depan mereka. Yang ini 10 kali lebih berbahaya bagi umat manusia daripada penguasa Makam Darah. Di atas langit, baik matahari terik emas yang memusnahkan dunia dan penghalang emas yang melindungi kota Roh Kudus telah menghilang, dan hanya bayangan yang tersisa semua mata terfokus pada bayangan yang indah ini. Ini adalah wanita seperti peri, kulitnya sehalus air, dipenuhi dengan rona merah yang samar dan menggugah pikiran. Sepasang bibir tipis, menawan dan menawan, memancarkan godaan yang tak terbatas, sedikit mengangkat radian, menunjukkan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Api emas melintas di sepasang mata seperti jiwa, dan dalam angin sepoi-sepoi, sehelai rambut patah di depan dahi berkibar tertiup angin, dan sebuah rune emas bisa terlihat samar-samar tersembunyi di bawah rambut yang patah. Gaun panjang biru muda hampir tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang seksi, dan ikat pinggang berwarna zamrud diikat menjadi busur indah di depannya, yang sangat indah. Di bawah pinggang ramping, ada sepasang kaki panjang yang sangat indah, tetapi saat ini dia lebih seperti peri di dunia. Kata-kata yang mendominasi itu secara alami datang dari mulut wanita ini. Sue Suner melirik dewa-dewa yang bertarung di depannya, dan kemudian bibir merahnya terbuka dan berkata, jika kamu belum pergi dari sini saat ini, apakah kamu masih berencana untuk mengambil nyawaku? Ketika kata-kata ini jatuh, itu menyebabkan ekspresi ketakutan di mata para dewa yang bertarung.
Pada saat ini, Sue Suner baru saja menerima warisan, tidak ada yang tahu persis apa kekuatannya. Tapi tidak ada yang berani mencobanya, karena kemungkinan besar yang akan mereka bayar adalah nyawa mereka sendiri. Guru Yun Yun melirik Yun Yun di depannya, menghela nafas, dan kemudian berkata kepada Sue Suner, "Selamat, Yang Mulia, karena mewarisi jubah Yang Mulia King Cheng, tetapi karena Yang Mulia telah menjadi dewa pertarungan, dia terikat untuk menahan tindakannya. Jangan kehilangan wajah Yang Mulia King Cheng." Pada saat ini, situasi keseluruhan telah ditetapkan, dan mereka tidak dapat mengubah apapun, jadi lebih baik mengirim berkah mereka sendiri untuk berhenti bertarung. Setelah seseorang memberi contoh, yang lain segera mengikuti, dan masing-masing dewi mengirimkan berkah mereka satu demi satu. Apakah itu benar atau salah? Setidaknya dalam bentuk itu harus dilakukan. Pada saat ini, bahkan dewa pertempuran klan kuno harus mundur selangkah, dan mengirimkan berkahnya dengan sedikit keengganan. Sekarang para dewa pertempuran telah datang ke dunia. Mereka sudah memiliki modal yang mereka hargai, karena mereka tidak bisa berteman baik, mereka tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Setelah mengirimkan berkah mereka, para dewa pertempuran segera dievakuasi dari kota Roh Kudus. Pada saat ini, kota Roh Kudus telah berubah menjadi reruntuhan, tetapi masih membutuhkan pekerjaan yang baik, tidak ada keraguan bahwa tidak ada hal yang lebih cocok untuk dia lakukan. Sue Suner melihat ke bawah ke seluruh kota Roh Kudus dari ketinggian, dan ada sentuhan kesedihan di matanya. Saya khawatir tidak ada yang mengira hari seperti itu akan datang ke kota pertama di daratan. Dengan lambaian tangannya yang lembut, awan tahan lama yang menyelimuti kota Roh Kudus berangsur-angsur menghilang, dan sinar matahari menyinari kota Roh Kudus dari langit, menghilangkan kabut dan dingin yang menyelimuti hati yang tersisa. Bencana di kota Roh Kudus. Sue Suner berhenti sejenak, lalu perlahan-lahan meludahkan 3 kata berikut, sudah berakhir. Segera, kalimat ini menyebar ke seluruh kota Roh Kudus seperti suara surga. Ini adalah suara malaikat yang sebenarnya, suara harapan. Di kota Roh Kudus, satu demi satu melompat dengan penuh semangat, saling berpelukan, dan air mata sudah memenuhi mata mereka. Selamat, selamat, akhirnya selamat. Dari serangan awal Lord of the Bloodgrave ke Holy Spirit City, kehancuran langit dan bumi dari Immortal Supreme, hingga kemunculan para dewa yang bertarung di akhir, setiap kali merupakan kejutan besar untuk mereka. Mampu bertahan dari bencana ini di kota Roh Kudus tidak lagi sesederhana keberuntungan. Pada saat ini, kelompok orang yang tersisa yang berpartisipasi dalam pertempuran runtuh ke tanah satu demi satu. Setelah bertarung di ketinggian untuk waktu yang lama, mereka sudah kelelahan. Namun, mereka lebih beruntung, justru karena mereka gigih, lebih banyak orang dapat mendengar suara alam ini. Xiao Yan melihat sosok cantik di kehampaan, dan perlahan-lahan menghembuskan udara keruh. Meskipun sosok ini bukan Suner yang dia pikirkan siang dan malam, mereka sangat mirip sehingga dia tidak bisa tidak menganggap sosok ini sebagai Suner. Namun, Xiao Yan melihat liontin batu giok di tangannya dan merasa sedikit lega, setidaknya Suner aman saat ini. Ketika dia mendengar kalimat ini, kelelahan Xiao Yan juga berkurang banyak. Namun, dia masih tidak bisa menahan kelelahan tubuhnya, dan seluruh tubuhnya secara bertahap runtuh ke tanah. Pada saat ini, Gu Xuantong juga secara bertahap keluar dari kata-kata si Muyu dari serangan elang hantu. Mungkin mereka adalah sekelompok masalah besar, tetapi masalah di kota Roh Kudus sudah berakhir saat ini, jadi tentu saja saya harus menemukan kerabat saya. Gu Xuantong tidak lagi ragu-ragu, berubah menjadi bayangan putih dan terbang menuju wilayah suku kuno. Meskipun tempat itu telah berubah menjadi reruntuhan, dia sangat percaya bahwa dia tidak akan pernah mengalami kecelakaan. Dan Mark juga perlahan menghembuskan nafas dari udara keruh, tapi hawa dingin tiba-tiba muncul dari belakang, dan pedang panjang menusuk dari belakang. Meskipun pedang itu tiba-tiba, dia masih tidak bisa bersembunyi darinya, dan sosoknya muncul 100 meter dalam sekejap. Ketika dia melihat orang di depannya dengan jelas, wajahnya menjadi jelek. Aliansi hitam berkolusi dengan makam darah, dan sekarang makam darah ditarik, kalian aliansi hitam juga harus membayar harganya. Di depan Mark, Zhao Yunhai, berpakaian putih, memiliki niat membunuh yang tak ada habisnya di matanya. Ketika semua orang berada di bawah tekanan Lord of the Blood Tomb, dan keputusasaan menyelimuti mereka, Lord of the Blood Tomb mengirim Mark dan Dugu keluar dari Holy Spirit City. Ini adalah sesuatu yang telah dilihat semua orang. Sekarang makam darah dievakuasi, sekarang saatnya untuk membersihkan para pengkhianat. Ini dibenarkan.
Fakta bahwa aliansi hitam berkolusi dengan makam darah telah menjadi hal yang pasti. Hari ini aku akan membalaskan dendam rekan-rekan yang mati di kota Roh Kudus. Keluarga kami hampir mengalami bencana di kota Roh Kudus. Jika kami tidak membalas dendam berdarah ini, kami tidak akan menyerah. Hancurkan Haimeng, makam Ping Sui, dan balas dendam orang yang meninggal. Pada saat ini, semua tokoh telah mentransfer kebencian dari bencana ini kepada orang-orang dari aliansi hitam, dan mata orang yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tentu saja darah hanya bisa dicuci dengan darah. Makam darah telah menghilang, jadi bencana ini secara alami diperhitungkan pada Haimeng. Dalam waktu singkat, hampir 100 orang telah berkumpul di sekitar Mark, dan tujuan dari orang-orang ini tidak diragukan lagi adalah Mark, yang memiliki status sangat tinggi di Liga Hitam. Pada saat ini, dia merasakan sosok yang menunjukkan niat membunuh yang gila, dan Mark juga menjadi sangat sakit kepala. Ini tidak diragukan lagi adalah efek yang ingin dicapai oleh penguasa makam darah. Setelah aliansi hitam menderita pengucilan dari berbagai negara adidaya, perang yang mengerikan juga akan dimulai. Pasukan aliansi hitam tersebar di seluruh benua, dan begitu perang dimulai, seluruh benua akan terlibat. Mark menggertakkan giginya, lalu perlahan-lahan menegakkan tubuhnya dan berkata, semua orang terus mengatakan bahwa aliansi hitam berkolusi dengan makam darah, kecuali bahwa makam penguasa darah mengirim kami pergi dari kota Roh Kudus, apakah Anda memiliki bukti lain? Tanda tanya. Jika Anda mengatakan tidak, ini jelas apa yang dilakukan oleh penguasa makam darah dengan sengaja. Tujuannya adalah untuk memprovokasi perselisihan antara aliansi hitam kita dan berbagai kekuatan. Mereka sedang memancing di perairan yang bermasalah. Ada beberapa negara adidaya yang hadir pada saat itu. Jika itu yang harus disalahkan, mengapa penguasa makam darah memilihmu? Juga, di antara negara adidaya, semua orang yang memiliki Tianhuo Tiansui pada dasarnya dibunuh oleh tuannya, dari makam darah. Saya meninggalkan Ordo Makam Darah dan pergi ke kota Makam Darah, dan Anda adalah satu-satunya yang hilang. Jika itu kebetulan, maka ada terlalu banyak kebetulan di tubuh Anda. Pada saat ini, yang terkenal itu Qizong datang dari kota Makam Darah, Xian Zizun yang kembali juga datang, dan paksaan yang tak terlihat menekan langsung ke arah Mark. Ada juga gelombang kemarahan di hati Mark. Makam darah adalah musuh semua orang, meskipun keberadaan makam darah tidak diketahui, itu masih ada. Pada saat ini, mereka tidak mengejar tanggung jawab makam darah, melainkan menghadapi aliansi hitam di mana-mana, yang tampaknya memiliki motif tersembunyi. Namun, sosok cantik melayang dan mendarat di depan Mark itu adalah Ling Yunyan. Mata dingin Ling Yunyan menyapu semua orang dan berkata dengan dingin, ada 3 aliansi yang dimiliki oleh aliansi hitam, bahkan jika ada kolusi di antara mereka. Aliansi hitam, makam darah, itu juga orang besar di Liga Hitam. Jika Anda memiliki kemampuan, pergilah ke mereka, apa gunanya menemukan kami. Kali ini di kota Roh Kudus, Liga Hitam kami memiliki total 50 pusat kekuatan tingkat Kaisar Abadi berpartisipasi dalam pertempuran. Tidak lebih dari 5 orang selamat. Bahkan Huang Yuan, salah satu dari 3 jenderal di pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus, berada di bawah panji aliansi hitam kita, tapi kali ini dia juga tewas dalam pertempuran. Kali ini, kehilangan aliansi hitam kita, jauh lebih banyak daripada keluargamu. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menghina usaha mereka? Semangat juang yang menakutkan muncul dari tubuh Ling Yunyan, dan bahkan di hadapan makhluk tertinggi yang abadi, masih sulit untuk menghentikan momentumnya. Sebagai anggota aliansi hitam dan anggota pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus, dia jelas tahu bahwa setiap prajurit yang mempertaruhkan nyawanya memiliki hati yang tinggi. Dia benar-benar tidak mengizinkan siapapun untuk memperlakukan kematian mereka sebagai permainan anak-anak dan dengan mudah melenyapkan upaya mereka. Ketika Ling Yunyan selesai mengucapkan kata-kata ini, sesosok melayang dan mendarat di sebelah Ling Yunyan, itu adalah Murong Qingfeng. Murong Qingfeng melirik Ling Yunyan dengan ekspresi penyesalan di matanya, dan kemudian berkata, saya percaya pada mereka. Bahkan jika seseorang di aliansi hitam benar-benar berkolusi dengan makam darah, itu pasti bukan mereka. Saudara Zhao tidak boleh bertindak begitu tegas dan menyebabkan konflik yang tidak perlu. Murong Qingfeng berdiri pada saat ini, dan berbicara untuk aliansi hitam melampaui harapan semua orang. Lagi pula, kali ini, keluarga Murong menderita kerugian besar, dan bahkan sangat mungkin bahwa aliansi hitam menyampaikan berita tentang keluarga Murong.
Bagaimanapun, aliansi informasi dari aliansi hitam terkenal karena mengumpulkan informasi. Namun, tindakan Murong Qingfeng saat ini tidak diragukan lagi sangat tidak normal, melebihi harapan semua orang. Ling Yunyan menatap Murong Qingfeng yang berdiri di depannya, dan ada sedikit kerumitan di matanya. Adegan ini seperti ketika dia berada di keluarga Murong Qingfeng, sang kapten, telah melindunginya. Sangat disayangkan bahwa keberuntungan membuat dia akhirnya memulai jalan yang mudah. Kemudian, sosok lain berdiri di depan Ling Yunyan, berbagi paksaan dari Immortal Supreme untuknya. Hanya dalam pertarungan singkat, saya pikir Anda sudah memahami orang dari penguasa makam darah. Ini adalah orang yang licik, sangat tersembunyi dan berbahaya. Tidak peduli apakah ada makam darah di aliansi hitam atau tidak, kami bisa yakin. Satu hal adalah apa yang Blood Tong nantikan adalah perang saudara di antara kita. Setelah daratan terperangkap dalam pertempuran skala besar, mereka akan memiliki kesempatan. Kami telah bersikeras begitu lama, mengapa tidak bisakah kita terus bertahan dan menunggu semuanya setelah mengalahkan makam darah? Aku membuat keputusan. Xiao Yan melihat kedua sisi perang, menahan rasa sakit di tubuhnya, dan mengucapkan kata-kata ini perlahan. Aliansi Hitam dan Persekutuan Alkemis, dua negara adidaya ini, Xiao Yan tidak memiliki banyak kasih sayang untuk mereka. Namun, Xiao Yan tidak ingin perang besar-besaran antara dua kekuatan ini pecah. Karena setelah perang dimulai, itu tidak dapat dengan mudah berakhir, dan Xiao Yan akhirnya akan berada di pusaran pertempuran ini. Ini bukanlah hal yang bijak bagi Xiao Yan yang ingin sekali meningkatkan kekuatannya. Orang lain berdiri di sisi aliansi hitam, dan dia adalah orang yang paling dia benci. Zhao Yuntian memiliki kecenderungan untuk menjadi liar. Dan suara yang memancarkan keagungan tanpa akhir datang dari langit. Seperti yang saya katakan, pertempuran di Kota Roh Kudus sudah berakhir. Saya tidak ingin ada insiden pertempuran terjadi di Kota Roh Kudus selama periode waktu ini, dan biarkan siapapun membunuh siapapun sembarangan. Ketika suara ini terdengar, bahkan Zhao Yuntian tidak bisa menahan untuk mengecilkan lehernya. Orang ini bukanlah sesuatu yang bisa dia mainkan. Namun, sama sekali tidak mungkin untuk menyerah pada masalah ini. Terima kasih atas anugerah penyelamat hidupmu kali ini. Aku masih memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi aku akan pergi dulu. Mata Zhao Yunhai tertuju pada Sue Suner untuk beberapa saat, dan kemudian dia pergi. Dengan kepergiannya, badai kali ini berangsur-angsur mereda. Sang Dewi datang ke dunia, Roh Kudus berperang, dan kekacauan itu berangsur-angsur menjadi tenang. Perang yang direncanakan oleh makam darah ini juga berakhir. Tetapi di tengah perubahan drastis, banyak orang tahu bahwa berakhirnya perang saat ini tidak berarti akhir dari perang. Perang lagi, baru permulaan. Makam darah belum dihapus, Kam Adidaya telah menderita kerugian besar, dan malapetaka akan menyapu seluruh benua. Waktu menciptakan pahlawan. Pertempuran ini adalah kontes antara pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya, dan kemudian saya khawatir ini akan menjadi era ketika semua kesombongan di seluruh benua bersaing satu sama lain, dan pedang dan senjata bertemu. Warisan Dewa Pertempuran, 100 bunga mekar, 100 aliran pemikiran bersaing. Generasi Tianjiao ini ditakdirkan untuk berlatih di jalan yang jauh lebih sulit daripada generasi sebelumnya, dan akan ada berbagai cara untuk menjadi kuat. Namun, hanya ada satu orang yang benar-benar bisa menjadi tahta tertinggi, orang terkuat di dunia. Di dunia yang kacau, siapa yang bisa menonjol masih belum diketahui. Namun, setidaknya banyak orang bekerja keras untuk tujuan ini, dan mereka juga memilih jalan yang harus mereka ambil. Sebuah era baru juga telah datang dengan pertempuran ini. Reruntuhan Kota Roh Kudus. Sekarang, 3 jam telah berlalu sejak akhir perang. Dan dalam 3 jam orang-orang biasa yang tinggal di Kota Roh Kudus juga telah dievakuasi dari Kota Roh Kudus. Meninggalkan kota ini yang memberi mereka ketakutan yang mendalam. Namun, sekelompok orang juga memasuki Kota Roh Kudus, mencari orang-orang yang mungkin masih hidup di Kota Roh Kudus. Secara keseluruhan, Kota Roh Kudus saat ini bukan lagi Kota Roh Kudus yang agung seperti dulu. Hanya ada reruntuhan dan reruntuhan di mana-mana, dan ada kesedihan yang tidak bisa dihilangkan. Di Kota Roh Kudus ini, yang penuh dengan reruntuhan, seorang pria berjubah hitam berjalan di atas reruntuhan. Kecepatan pria itu tidak cepat, bahkan bisa dikatakan sangat lambat, dan ada juga beberapa batuk dari waktu ke waktu. Dalam 3 jam, meski luka Xiao Yan belum sepenuhnya pulih, setidaknya nyawanya aman. Kalau mau sembuh, masih butuh waktu.
Setelah tubuhnya tidak khawatir tentang hidupnya, Xiao Yan tidak segera mundur dari kota Roh Kudus tetapi berjalan ke kota yang penuh dengan reruntuhan ini, di mana ia memiliki perjalanan yang sangat penting dalam hidupnya. Bayangan sepi perlahan bergerak maju, dan jalan menuju kota Roh Kudus telah lama dihancurkan. Namun, mengandalkan intuisinya sendiri, Xiao Yan masih menghentikan langkahnya di tempat ini. Di depannya adalah reruntuhan Akademi Elit Bangsawan Kota Roh Kudus. Tujuan dari akademi ini adalah untuk melatih anak-anak negara adidaya untuk memasuki alam rahasia ruang dan waktu dan meningkatkan kemampuan beradaptasi mereka. Namun, dengan invasi makam darah, bahkan dengan langkah-langkah pertahanan yang sangat kuat, akhirnya dihancurkan dalam perang ini. Pertarungan tingkat tertinggi abadi tidak dapat dilawan hanya dengan mengandalkan beberapa formasi pertahanan. Pada saat ini, kejayaan dan kehikmatan sebelumnya tidak ada lagi, hanya pemandangan yang hancur dan sunyi yang tersisa. Semuanya berubah menjadi debu, dan dengan berlalunya peristiwa, menghilang menjadi debu. Pada saat ini, Xiao Yan melihat pemandangan di depannya, dan pikirannya berangsur-angsur kembali ke pemandangan aslinya. Kejutan ketika dia pertama kali tiba di kota Roh Kudus, dan nostalgia untuk kota Roh Kudus. Namun, semua ini hancur dalam perang, termasuk bayangan yang membuatnya ingin melepaskan tetapi tidak bisa melepaskannya. Dahulu kala ada seorang anak laki-laki, dia punya pacar. Suatu hari anak laki-laki itu memberi pacarnya bunga mawar. Pacarnya mencium pipinya. Dia kabur. Kenapa begini? Siapa yang melarikan diri? Anak itu lari. Kau yakin itu bukan perempuan? Tidak, itu karena dia memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Tidak terus menebak, makanya dia malu. Tidak terus menebak. Aku tidak bisa menebak, itu bodoh. Katakan saja padaku langsung. Anak laki-laki ingin membeli lebih banyak mawar dan mendapatkan lebih banyak ciuman dari anak perempuan. Adegan ini muncul kembali di pikiran saya, dan sudah ada lapisan kabut di mata saya. Saya pernah memberitahu jawabannya, tetapi itu juga menghancurkan hatinya. Lagi pula, saya gagal menjadi anak laki-laki yang dapat mengirim mawar yang tak terhitung jumlahnya kepadanya. Dan, tidak akan pernah ada kesempatan seperti itu lagi. Jika ada kehidupan setelah kematian, jika saya tidak memiliki istri yang manis, saya pasti akan menanam taman mawar untuk Anda menunjukkan ketulusan saya. Tangan Xiao Yan secara bertahap mengepal, dan sosok biru sudah muncul di benaknya. Tapi sayangnya, noda biru itu mungkin tidak akan pernah muncul lagi. Kabut naik di matanya, dan ada air mata samar keluar dari matanya. Anak laki-laki itu tidak mudah meneteskan air mata, tetapi dia belum mencapai bagian yang menyedihkan. Perlahan-lahan letakkan tangan kanannya di dadanya, matanya perlahan tertutup, ada rasa sakit yang tumpul di dadanya. Setelah sekian lama, saya baru saja membuka mata. Perlahan-lahan, rasa sakit ini ditekan dan terkubur jauh di dalam hatiku. Nyala api di tubuh Xiao Yan juga memiliki rasa takut yang samar, tetapi lebih dari itu adalah kegembiraan. Satu-satunya orang yang dapat menghasilkan fenomena ini adalah tempat kedua dalam daftar Tianhuo King Cheng. Saatnya untuk datang, akhirnya di sini. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, lalu menatap kehampaan dan berkata, karena yang mulia ada di sini, keluarlah. Xiao Yan sudah lama menunggu. Dengan kekuatan lawan, jika dia ingin menghindari Xiao Yan pasti akan mencari jarum di tumpukan jerami untuk menemukannya. Karena itu, ketika dia menghilang di depannya, Xiao Yan hanya bisa memilih untuk menunggu. Selain itu, dia juga percaya bahwa pihak lain pasti akan menemukannya. Ruang bergerak sedikit, dan sesosok keluar, dan wajah cantik itu membuat dunia pucat. Tapi melihat wajah Xiao Yan dengan sedikit rasa bersalah, jika mereka tidak berkorban, dia tidak akan pernah bisa menerima warisan sepenuhnya. Xiao Yan terbatuk ringan dan menatap wanita cantik di depannya, tetapi dia tidak memiliki terlalu banyak kebencian. Sebelum pihak lain bisa mengatakan apa-apa, dia bertanya, aku hanya ingin tahu di mana dia. Sue Suner melirik Xiao Yan, lalu mengulurkan telapak tangannya, dengan liontin giok di atas telapak tangannya, dan berkata kepada Xiao Yan, giok ini disebut Wen Lingyu, liontin giok tidak akan rusak, dan jiwa tidak akan mati. Dia akan memberitahumu tentang hal-hal lain. Aku berutang padanya, bantuan secara alami akan dikembalikan padanya di masa depan. Sue Suner menatap Xiao Yan dan dengan hati-hati menyerahkan liontin batu giok di tangannya kepada Xiao Yan. Setelah menyelesaikan masalah ini, Sue Suner tidak mengatakan apa-apa lagi, dan segera berjalan menjauh dari Xiao Yan. Ketika Wen Lingyu mulai dingin untuk sementara waktu,
Tetapi Xiao Yan jelas merasakan gelombang jiwa keluar dari Wen Lingyu, dan kemudian jiwa keluar dari Wen Lingyu. Penampilan cantiknya tidak berbeda dengan Sue Suner. Ketika Xiao Yan melihat sosok ini, tubuhnya gemetar, dan Suner menatap Xiao Yan, dan semua kata-katanya dikurangi menjadi satu kalimat. Saudara Xiao Yan, aku kembali. Di luar kota Roh Kudus. Ini adalah lapangan datar kosong tanpa siapapun di sekitarnya. Namun, tiba-tiba dengan gelombang fluktuasi ruang, sesosok keluar dari kehampaan. Dibungkus dalam singgi, dia secantik dan bergerak seperti peri di langit. Ikuti aku begitu lama, keluar dan bicarakan apa saja. Sue Suner mendarat di tanah, melihat kehampaan di depannya, dan mengatakan ini dengan acuh tak acuh. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak merasakan niat membunuh dari pihak lain, dia pasti sudah mulai saat ini. Persepsi yang tajam, aku benar-benar pantas menjadi pewarisnya. Sesosok berjalan keluar dari kehampaan. Ini adalah seorang wanita, sosoknya sedikit reyot tetapi dia menyembunyikan auranya dengan sangat baik. Namun, tidak peduli bagaimana dia menyembunyikannya, Sue Suner masih bisa merasakan kekuatannya. Selain itu, orang-orang yang dapat berdiri dengan para dewa yang bertarung di kota Roh Kudus, saya khawatir selain para dewa yang bertarung, tidak ada orang lain yang memiliki kualifikasi ini. Sue Suner melirik wanita di depannya, dan segera berkata, jika Anda di sini hanya untuk memuji, maka Anda tidak perlu melakukannya. Saya tidak tahan. Tidak ada banyak kesopanan dalam kata-kata Sue Suner. Meskipun saat ini dia telah mewarisi posisi dewa pertarungan dan memiliki kekuatan luar biasa yang diimpikan banyak orang, dia tidak pernah suka berhutang budi pada orang lain. Kali ini, Sue Suner sangat marah karena dia berhutang dua kebaikan yang begitu besar sekaligus. Dewa pertempuran di depannya tidak marah karena kata-kata Sue Suner. Dalam hal usia, dia mungkin puluhan generasi lebih tinggi dari Sue Suner, tetapi di benua penciptaan, kekuatan seringkali yang paling dihormati. Dengan kekuatan Sue Suner saat ini, tidak ada salahnya berbicara dengannya seperti ini. Wanita itu memandang Sue Suner dan tersenyum dan berkata, sebagai pewaris yang mulia King Cheng, yang mulia seharusnya mewarisi banyak hal. Wanita tua itu berani meminta yang mulia untuk meminjam teknik. Ketika Sue Suner mendengar kalimat ini, seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dengan cepat kembali normal. Dan kemudian dia berkata, apa yang ingin kamu pinjam? Untuk apa? Wanita itu menyeringai dan berkata, saya ingin meminjam teknik ilahi perubahan takdir yang menentang dewa, untuk tujuan. Setelah hening beberapa saat, dia segera berkata, saya tidak tahu apakah yang mulia dapat menampung, saya berjanji untuk tidak menyebarkan mantra. Jika yang mulia memiliki syarat apapun, asalkan dalam kemampuan wanita tua itu, saya dapat membantu Anda menyelesaikannya. Anda ketika Anda pertama kali memasuki ranah para dewa yang bertarung, meskipun kekuatan Anda cukup, koneksi dan pengalaman Anda jauh dari cukup. Di dunia ini, tidak perlu menjadi kuat untuk menjadi berguna. Petik 2. Sue Suner mengerutkan kening, melirik wanita di depannya, menggigit bibir merahnya dengan ringan dan berkata, mengemudi dengan sopan itu berani. Anda tahu bahwa sihir pengubah nasib yang menentang Tuhan adalah teknik terlarang. Bahkan jika itu memiliki efek dari mengubah nasib seseorang, harga yang harus dibayar pasti tidak akan ringan. Sue Suner tidak tahu mengapa dewa pertempuran di depannya ingin menggunakan teknik menentang dewa untuk mengubah hidupnya, tetapi dia tidak terburu-buru untuk menolak. Dewa pertempuran yang bermartabat, jika itu tidak sampai pada titik di mana itu benar-benar diperlukan, dia tidak akan merendahkan untuk meminta seni suci padanya untuk mengubah nasib. Wanita itu tertegun sejenak, lalu terdiam. Dia hanya pernah mendengar tentang teknik mengubah takdir yang menentang Tuhan sekali selama pertemuan ini dengan para dewa yang bertarung. Namun, dia tidak tahu harga yang harus dibayar oleh teknik ilahi perubahan takdir yang menentang dewa. Namun, dia tidak peduli. Bagaimanapun juga, sebagai dewa petarung, dia seharusnya mampu menanggung harga yang mahal sekalipun. Wanita tua itu bodoh. Tolong beritahu yang mulia. Sue Suner melirik wanita di depannya, menghela nafas dan berkata, sihir yang menentang Tuhan dapat mengubah keberuntungan seseorang. Bahkan dalam waktu seminggu, ada kemungkinan seseorang yang telah meninggal dapat dilahirkan kembali. Namun, harga yang harus dibayar juga sangat tinggi. Yang paling menuntut adalah dewa perang harus digunakan untuk menggunakan teknik ini. Tetapi sekali teknik ini digunakan, dewa perang pasti akan mati. Kata-kata ini tiba-tiba membuat wajah wanita di depannya menjadi jelek.
Meskipun dia tahu bahwa harga teknik ilahi perubahan nasib yang menentang dewa akan mahal, dia masih terkejut ketika mengetahui harganya dari Sue Suner. Setelah waktu yang lama, dia perlahan-lahan meludahkan seteguk udara keruh dan berkata, "Kalau begitu jika kamu benar-benar ingin membangkitkan orang yang awalnya mati, kamu bisa yakin." Ketika Sue Suner mendengar kalimat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Senior, tolong kembalilah. Hidup dan mati ada di langit, beberapa hal tidak bisa dipaksakan. Kemungkinan untuk bisa membangkitkannya tidak lebih dari 10%. Apalagi, tanpa restu dari api langit, tidak mungkin dia ada di benua penciptaan, dan tidak pasti apakah dia bisa kembali ke benua penciptaan hidup-hidup." Tanpa disadari, Sue Suner telah mendapatkan banyak rasa hormat. Namun, itu tidak sepadan, dan benar-benar perlu ada seseorang di dunia ini untuk melakukan ini, dan itu seharusnya dia. Hanya saja dia sekarang memikul misi yang lebih penting, dan tidak mungkin melakukan teknik ini. Wanita di depannya melirik Sue Suner, dan ada sedikit keraguan di matanya. Dia tahu bahwa sama sekali tidak perlu membohonginya sebagai Sue Suner, tapi apa yang sebenarnya dibutuhkan di dunia ini? Yang itu tinggi di atas, melindungi seluruh benua dewa yang bertarung. Atau orang biasa yang bisa menyebarkan kebaikan dan memiliki kohesi yang kuat. Akhirnya, dia perlahan meludahkan seteguk udara keruh dan berkata, "Tolong juga tolong beri saya informasi terperinci dari teknik ini." Wanita tua itu sangat berterima kasih. Adapun apakah akan melakukannya atau tidak, biarkan wanita tua itu membuat keputusan, setelah memikirkannya. Sue Suner melihat pemandangan ini, ragu-ragu sejenak, dan tiba-tiba sekelompok sinar cahaya keemasan muncul langsung dari rune emas di depan dahinya, dan kemudian memasuki pikiran orang di depannya. Ini semua informasi tentang teknik mengubah nasib yang menentang dewa. Sejauh ini, teknik mengubah nasib yang menentang dewa hanya digunakan sekali. Tapi itu hanya setengah berhasil. Namun, jika Anda menggunakan takdir yang menentang dewa mengubah teknik, tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi. Rendah. Saya harap para senior akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Mata Sue Suner menjadi lebih serius. Wanita di depannya merasakan cahaya keemasan di benaknya, dan menunjukkan sedikit kejutan. Tidak perlu khawatir tentang Yang Mulia. Wanita tua itu memiliki permintaan lain. Saya harap Yang Mulia setuju. Jika aku benar-benar memilih untuk menggunakan teknik pengubah takdir yang menentang dewa, tolong berkati Yingwu. Jaga seseorang untukku. Ini adalah kesepakatan di antara kita. Aku akan membantumu sekali, dan kamu akan membantuku sekali. Dosen memandang Sue Suner dan menjadi lebih serius. Setiap Dewa Do di benua penciptaan memiliki pengaruh yang sangat kuat. Jika Dewa Do jatuh karena penggunaan teknik Dewa Penentang Dewa, itu akan menjadi sensasi bagi seluruh benua. Ada beberapa hal yang tidak ingin saya katakan tentang pembaruan. Tetapi saya tidak dapat menahannya. Saya mengatakan bahwa itu akan diperbarui pada bulan Agustus, tetapi saya tidak pernah mengatakan kapan itu akan diperbarui pada bulan Agustus. Separuh bulan Agustus belum berlalu, bagaimana bisa ada orang yang bilang sudah ingkar kepercayaan? Selain itu, jika seseorang yang berlangganan buku ini meminta untuk berbaikan, saya menerimanya, dan saya minta maaf kepada Anda. Mulai dari situs utama, hanya ada selusin langganan. Penulis setiap bab menghabiskan lebih dari 1 jam, dan dia tidak bisa mendapatkan $1. Sangat sulit untuk menulis. Penulis mana yang menurut Anda termotivasi untuk membuat? Saya tidak tahu kualifikasi apa yang harus dituduhkan oleh mereka yang menonton salinan bajakan kepada saya. Jika Anda benar-benar memiliki keterampilan, pergilah ke titik awal untuk berlangganan buku, atau berikan hadiah, atau diam saja dan tidak mengatakan apa-apa. Saudara Xiaoyan, aku kembali. Kata-kata lembut itu jatuh ke telinga Xiaoyan, dan terlebih lagi di hati Xiaoyan. Hati yang terburu-buru itu juga berangsur-angsur menjadi tenang karena kata-kata ini. Semua rasa sakit, semua kesulitan lenyap karena kalimat ini. Di luar klan kuno, pemandangan tragis itu membuat hampir semua orang merasa bahwa Gu Suner telah benar-benar menghilang dari daratan. Bahkan jika dia tidak terkecuali, dia selalu memiliki obsesi itu di dalam hatinya. Dia percaya bahwa Sunernya tidak akan pernah meninggalkannya dengan mudah, tetapi obsesi inilah yang membuatnya tetap hidup sampai sekarang. Akhirnya, saat untuk bertemu lagi. Jika tidak ada perpisahan, tidak akan ada reuni. Setelah reuni dalam hidup ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi dari sisiku lagi. Xiao Yan menatap bayangan Qian di depannya dan menggelengkan kepalanya. Ini tidak cukup.
Aku ingin kamu kembali padaku sepenuhnya, bukan hanya tubuh jiwa. Tidak peduli seberapa besar harganya, aku tidak akan ragu. Xiao Yan menatap Suner di depannya, menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Memang, tidak ada keraguan bahwa Suner ada di depan Xiao Yan, tetapi itu hanya tubuh jiwa. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai kembali ke sisinya? Suner memandang Xiao Yan, mengangkat tangan gioknya dengan ringan, membelai wajah tegas Xiao Yan, dan menunjukkan sedikit senyum. Saudara Xiao Yan, sebenarnya, selama aku bisa tinggal di sisimu, tidak peduli apa jenis Sun, saya akan puas. Saudara Yan, tahukah Anda bahwa hari itu, Sun Er benar-benar berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihat saudara Xiao Yan lagi. Kalimat ini menusuk hati Xiao Yan seperti pisau. Melihat Suner, Xiao Yan hanya bisa mengatakannya dengan canggung, Suner, ya. Tapi sebelum Xiao Yan selesai berbicara, Suner menyela Xiao Yan dan melanjutkan, saudara Xiao Yan tidak perlu meminta maaf kepada Suner, Suner tahu bahwa saudara Xiao Yan selalu bekerja keras. Selalu seperti ini, di sini. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata ini, suaranya secara bertahap menjadi tersendat. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, tidak peduli apakah dia jenius yang menarik perhatian atau sampah yang diganggu oleh semua orang, hanya orang di depannya yang mendukungnya dan percaya pada dirinya sendiri. He Xiao Yan beruntung memiliki wanita cantik ini dalam hidup ini. Xiao Yan menatap Sun Er, dan ada lapisan kabut tipis di matanya. Dia lebih suka Sun Er memarahinya, jadi dia akan merasa lebih baik. Toleransi dan perhatian Sun Er membuatnya semakin malu. Xiao Yan diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa apapun yang terjadi, dia akan melindungi Sun Er dalam hidup ini dan tidak akan pernah membiarkannya terluka sedikit pun. Setelah waktu yang lama, Xiao Yan memandang Sun Er dan berkata, Sun Er, dapatkah Anda memberitahu saya sekarang, apakah ada hubungan antara Anda, Murong King Cheng, dan Sue Sun Er? Mengapa King Cheng, siapa yang kedua? Pada daftar Tianhuo, dibagi menjadi 3 bagian. Sahamnya masing-masing dilampirkan pada Anda. Ini adalah sesuatu yang sangat ingin diketahui oleh Xiao Yan, dan hanya Sun Er yang bisa menjawabnya untuknya. Meskipun Xiao Yan Ming tahu tidak ada harapan, dia masih ingin melakukan upaya terakhir. Ketika dia mendengar kalimat ini, tubuh Sun Er bergetar untuk sementara waktu, dan kemudian dia menghela nafas, saudara Xiao Yan benar-benar ingin tahu mengapa. Ini bukan hal yang baik untuk saudara Xiao Yan, Sun Er tidak ingin saudara Xiao Yan menanggung terlalu banyak tekanan. Sun Er memandang Xiao Yan, meskipun dia tidak berada di sisi Xiao Yan selama bertahun-tahun, dia tahu bahwa ada tekanan pada Xiao Yan yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Tekanan ini telah melelahkan Xiao Yan, bagaimana dia bisa berharap untuk memberi lebih banyak tekanan pada tubuh Xiao Yan saat ini. Xiao Yan menatap Sun Er dan mengangguk berat, hanya dengan mengetahui segalanya, Xiao Yan bisa merasa nyaman. Dia tidak berharap suatu hari Sun Er akan menghilang di depan matanya lagi. Sun Er menghela nafas, orang di depannya memang saudaranya sendiri Xiao Yan. Begitu dia memutuskan untuk melakukan sesuatu, tidak peduli betapa sulit dan menakutkannya itu, dia tidak perlu takut. Sun Er melihat sekeliling dan berkata, karena kakak Xiao Yan ingin tahu, maka Sun Er akan memberitahumu semuanya. Hanya saja, kakak Xiao Yan, jangan terlalu menekannya, masalah ini bukan hanya tentang kakak Xiao Yan, urusan orang. Bisakah kita akhirnya mengetahui kebenaran dari segalanya? Mata Xiao Yan sudah dipenuhi dengan kegembiraan. Seseorang akan datang, kakak Xiao Yan, mari kita tangani dulu. Ketika Sun Er selesai mengatakan ini, seluruh jiwanya telah melebur menjadi Wen Lingyu dan menghilang di depan mata Xiao Yan. Dan Xiao Yan juga menunjukkan sedikit kejutan, tidak banyak orang yang masih tinggal di kota Roh Kudus saat ini. Ketika Xiao Yan melihat sosok yang perlahan mendekat, tubuhnya membeku, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia masih akan menemukannya. Gu Xuantong melirik Xiao Yan, lalu melihat sekeliling, menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Dia benar-benar masih menolak untuk melihatku. Dan ketika Xiao Yan mendengar kalimat ini, dia harus mengagumi persepsi Gu Xuantong. Persepsi tajam ini jauh lebih rendah daripada Xiao Yan. Xiao Yan memandang Gu Xuan Channel, rahmat itu baik, kebencian adalah kebencian. Apakah menurutmu dia perlu melihatmu? Tidak ada banyak kesopanan dalam kata-kata Xiao Yan. Jika bukan karena Sun Er, mungkin mereka bisa menjadi orang kepercayaan. Tapi sekarang mereka mungkin bukan musuh, tapi bagaimanapun juga mereka bukan teman.
Gu Xuantong melirik Xiao Yan, menghela nafas dan berkata, lupakan saja, dia bisa bersembunyi jika dia ingin bersembunyi dariku. Aku datang ke sini untuk mengirim peta. Ini adalah lokasi ayah Suner, dan milikmu. Senjata seharusnya juga berada di sana. Setelah kematian ayahku, pertempuran antara kaum konservatif dan radikal dari klan kuno telah dimulai. Dan sebelum perang melanda di sana, kamu harus membawa Gu Yuan pergi sesegera mungkin. Gu Xuantong membawa peta di tangannya ke Xiao Yan. Xiao Yan ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi masih mengambil peta dan berkata dengan sungguh-sungguh, terima kasih. Gu Xuantong menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah hadiah yang saya berikan padanya. Tidak peduli apa, saya juga saudara laki-lakinya. Sejak hari dia berjalan ke klan kuno dan mengenali patriark klan kuno sebagai ayah angkatnya. Itu sudah ditakdirkan. Juga, lindungi dia dengan baik. Setelah Gu Xuantong mengatakan ini, dia tidak lagi ragu-ragu dan berjalan menuju kejauhan. Orang yang Anda cari telah ditemukan, dan hal-hal yang harus dilakukan telah dilakukan, jadi tidak perlu tinggal di kota Roh Kudus. Ketika sosok Gu Xuantong menghilang dari bidang penglihatan Xiao Yan, Suner muncul di depan Xiao Yan lagi. Tetapi suaranya sedikit bersemangat. Bagaimana mungkin, Patriark Klan Kuno? Dia mendengar semua percakapan antara Xiao Yan dan Gu Xuantong, tapi dia benar-benar tidak percaya bahwa orang yang berdiri di puncak dunia akan mati dalam pertempuran suatu hari nanti. Xiao Yan memandang Suner dan menghibur, dia mungkin bukan ayah yang memenuhi syarat, tetapi dia adalah seorang patriark yang memenuhi syarat. Sayang sekali bahkan seorang kerabat telah menjadi korban untuk yang terakhir. Setelah waktu yang lama, Suner secara bertahap kembali ke akal sehatnya. Meskipun orang itu tidak mengambil tindakan ketika dia seharusnya melindunginya, setidaknya dalam beberapa tahun dia datang ke benua penciptaan, karena perlindungannya dia dapat menghabiskannya dengan aman. Pada saat ini, ketika saya mendengar berita kematian Patriark kuno, ada kesedihan yang tak dapat dijelaskan di hati saya. Namun, dia tahu bahwa semua ini baru permulaan. Selama orang itu masih ada, pola seluruh benua berubah setiap saat. Saudara Xiao Yan, ayo pergi ke ayahku dulu. Aku akan memberitahumu semuanya di jalan. Suner menatap Xiao Yan, matanya lebih serius tetapi ada juga sedikit kekhawatiran. Ayah di mulut Suner secara alami adalah patriark klan kuno di benua Douqi, Gu Yuan. Jika tidak ada insiden Suner, Gu Yuan mungkin bisa hidup damai di klan kuno. Tetapi karena keterlibatan Suner, bahkan jika Gu Yuan bisa mempertahankan hidup, dia mungkin akan dikeluarkan. Sekarang, Gu Xuantong secara pribadi mengirim peta lokasi Gu Yuan. Tidak diragukan lagi dia ingin Suner membawa Gu Yuan pergi. Mungkin Gu Suner tidak lagi mengakui Gu Xuantong sebagai kakak laki-laki, tetapi di dalam hatinya, Suner masih saudara perempuannya. Dia secara alami tidak ingin saudara perempuannya kehilangan kerabat lagi. Xiao Yan secara alami tidak akan keberatan dengan kata-kata Suner. Namun, setelah merenung sejenak, Xiao Yan berkata kepada Suner, mari kita tunggu sebentar. Ada beberapa kenalan di kota Roh Kudus. Aku akan pergi dan menyapa mereka dulu. Kenalan di mulut Xiao Yan secara alami Yun Yun dan lain-lain. Setelah kekacauan di kota Roh Kudus berakhir, Xiao Yan bertemu mereka sekali. Pada saat ini, kebanyakan dari mereka sudah dievakuasi dari kota Roh Kudus tetapi mereka meninggalkan Xiao Yan dengan alamat tertentu. Sekarang Xiao Yan harus pergi mencari Gu Yuan. Tentu saja tidak mungkin untuk pergi bersama mereka, tetapi juga perlu untuk menyapa mereka. Jangan sampai mereka khawatir. Ya, saudara Xiao Yan, silakan. Suner tidak bisa meninggalkan Wen Lingyu untuk waktu yang lama, jadi dia tidak akan pergi dengan saudara Xiao Yan. Setelah Suner mengucapkan kata-kata ini, dia segera memasuki Wen Lingyu di tangan Xiao Yan. Xiao Yan melihat pemandangan ini dan merasa sedikit tertekan. Wen Lingyu memiliki fungsi kultivasi jiwa. Suner akan mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan jiwa di luar Wen Lingyu untuk waktu yang lama. Hanya di Wen Lingyu yang dapat diisi ulang. Xiao Yan mengepalkan tangannya perlahan. Dia harus memikirkan cara untuk membantu Suner mengkonsolidasikan tubuhnya sesegera mungkin, sehingga dia dapat kembali ke sisinya sepenuhnya dan sepenuhnya. Tian Linceng, dengan penghancuran kota Roh Kudus, sebagian besar orang yang selamat dari kota Roh Kudus mengalir ke kota ini untuk pertama kalinya, dan kota menjadi sangat ramai untuk sementara waktu. Awalnya, kota Tianlin hanyalah sebuah kota kecil yang berdekatan dengan kota Roh Kudus, biasanya hanya sedikit orang yang datang, tetapi saat ini ramai dengan orang di mana-mana. Yang terluka menyumbang hampir lebih dari 80% dari kota Tianlin.
Bagi mereka yang memiliki latar belakang keluarga, kebanyakan dari mereka menggunakan susunan teleportasi Tianlinceng untuk kembali ke keluarga mereka untuk penyembuhan. Dan satu-satunya orang yang tersisa saat ini adalah mereka yang tidak memiliki latar belakang keluarga, atau menempatkan markas keluarga di tunawisma di kota Roh Kudus. Pada saat ini, meskipun orang-orang ini selamat dari bencana di kota Roh Kudus, mereka hanya bisa meringkuk di sini, dan ketakutan itu selalu menyelimuti hati mereka. Dalam perang apapun, selalu kelompok terbawah yang menderita. Tiba-tiba, ada raungan omelan dari kerumunan, menarik semua mata. Kamu kembalikan putraku, kami membayarmu uang setiap tahun. Tetapi ketika bencana datang, mengapa kamu tidak memiliki putra yang terlindungi dengan baik? Seluruh keluarga kami yang berjumlah lebih dari selusin meninggal di kota Roh Kudus, dan tidak ada bagaimana Anda bisa membiarkan saya hidup sebagai wanita tua. Seorang wanita tua meraih seorang pria berbaju putih, wajahnya penuh kesengsaraan. Dan pria ini juga penuh dengan bekas luka, tetapi masih ada darah di tanah saat ini. Tetapi menilai dari pakaiannya yang bobrok, kita masih dapat melihat identitasnya. Anggota pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus. Pada saat ini, saya menahan rasa sakit, tetapi air mata diam-diam keluar dari sudut mata saya. Kota Roh Kudus dihancurkan, dan kota yang mereka jaga dengan darah dihancurkan dalam api perang. Dia sangat putus asa, dia bahkan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Ketika bencana melanda, banyak mitra dan rekan seperjuangan menggunakan hidup mereka untuk membentuk garis pertahanan terakhir. Tetapi di hadapan kekuatan mereka yang luar biasa, penjagaan dan pertahanan mereka rentan, siapa yang bisa menyalahkan ini? Pada saat ini, menghadapi pertanyaan ini, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dan kami membayar pasukan penjaga perdamaian di kota Roh Kudus tepat waktu setiap tahun. Namun, mengapa anggota keluarga saya mati dan terluka, dan apa yang Anda lakukan ketika kami membutuhkan Anda? Mengapa kerabat kita mati dalam api perang, tetapi kalian semua selamat? Bukankah seharusnya kalian yang mati di depan? Satu demi satu, suara teguran memenuhi pikiran penjaga perdamaian kota Roh Kudus ini. Suara-suara omelan ini juga membuatnya secara bertahap menjadi marah, dan kemarahan tanpa nama membara. Orang macam apa yang dijaga oleh kawan dan sahabat yang tak terhitung jumlahnya? Orang seperti itu, bahkan jika dibunuh, itu tidak berlebihan. Siapapun yang pernah mengalami bencana besar memiliki hati yang terburu-buru dan, tentu saja, dorongan yang sembrono. Setelah dipicu, itu akan benar-benar dalam keadaan mengamuk. Pada saat ini, dia sudah berada di ujungnya, dan dendam di tangannya mulai muncul, benar-benar tidak layak bagi pasangannya untuk mati demi sekelompok orang seperti itu. Namun, ketika dia memusatkan ki pertempurannya di telapak tangannya, bayangan hitam tiba-tiba jatuh di belakangnya dan menepuk bahunya dengan ringan, dan ki pertempuran yang baru saja dia kumpulkan juga runtuh pada saat ini. Adegan ini benar-benar mengejutkannya, kekuatannya adalah puncak kaisar tertinggi. Pihak lain dapat dengan mudah melakukan ini, saya khawatir kekuatannya harus di atas Doosian. Dia berbalik perlahan, dan seorang pria di depannya mengenakan jubah hitam dengan wajah pucat, tetapi tangan yang jatuh padanya kuat dan kuat. Coba pikirkan, untuk apa pasanganmu mengorbankan hidupmu sendiri? Jangan melenyapkan martabat dan kemuliaan mereka karena impulsif. Pria berjubah hitam ini secara alami adalah Xiao Yan, dan adegan yang baru saja datang ke kota Tianlin menyusul adegan ini. Xiao Yan tidak tahu harus berkata apa kepada orang-orang ini, itu adalah masalah sifat manusia, dan itu adalah kebebasan mereka. Namun, hidup mereka tidak hanya dilindungi oleh pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus, tetapi juga dia. Bahkan orang-orang ini, setidaknya mereka tidak bisa mati di depan mata mereka. Di antara kota Roh Kudus, orang yang paling banyak mati kali ini jelas bukan negara adidaya, tetapi pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus. Pasukan khusus yang menjaga kota Roh Kudus ini, hampir 90% dari puluhan ribu orang tewas dalam pertempuran ini. Dedikasi mereka tidak hanya untuk melindungi puluhan juta orang di kota Roh Kudus, tetapi juga untuk iman dan dedikasi terhadap kedamaian di hati mereka. Anggota pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus datang dari seluruh penjuru benua penciptaan. Mereka meninggalkan cinta dan kebencian keluarga mereka dan membentuk pasukan penegak hukum berdarah besi ini bersama-sama untuk menjaga tanah murni terakhir di benua ini. Adalah misi dan tanggung jawab mereka untuk melindungi semua orang yang mengikuti aturan di kota Roh Kudus, dan misi dan tanggung jawab mereka adalah untuk melindungi
Pada saat ini, sebagai seorang prajurit pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus, dia secara pribadi akan melenyapkan orang-orang yang telah mengorbankan hidup mereka untuk melindungi rekan dan rekan mereka. X ini tidak diragukan lagi merupakan penolakan terhadap tujuan pembentukan pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus, serta pencapaian para prajurit yang meninggal di kota Roh Kudus. Harga ini jelas bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh seorang prajurit kecil. Meskipun orang-orang ini benar-benar menjengkelkan, justru karena keberadaan orang-orang ini Anda akan mengerti bahwa Anda tidak cukup kuat saat ini. Jika Anda ingin melindungi dan menjaga sesuatu, maka Anda harus membiarkan menjadi lebih kuat sendiri. Kamu tidak dapat melindungi apapun. Kata-kata Xiao Yan terngiang di telinga anggota pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus ini. Tentu saja, kalimat ini juga diucapkan kepada Xiao Yan sendiri. Bukankah dia sama dengan dia yang belum menjadi cukup kuat? Terakhir kali adalah Suner, kali ini adalah Murong Qingcheng. Jika dia cukup kuat, dia bisa sepenuhnya mengubah semua ini. Di dunia ini, hanya yang kuat yang menjadi raja. Dan kalimat ini juga membuat suasana hati orang di depannya berangsur-angsur stabil. Sebagai seorang prajurit dari pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus, dia memiliki daya tahan melebihi orang biasa. Pada saat ini, setelah pengingat Xiao Yan, dia juga dengan jelas menyadari identitasnya. Meskipun kota Roh Kudus telah menghilang ke dalam api perang, semangat pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus yang mencintai perdamaian, melindungi perdamaian, dan berani memberi dan mendedikasikan akan diteruskan. Suatu hari tidak akan pernah ada hanya sebidang tanah murni di benua ini. Terima kasih. Prajurit itu memandang Xiao Yan dan mengatakan ini dari lubuk hatinya. Jika Xiao Yan tidak muncul di depannya dan menghentikannya tepat waktu, aku khawatir prajurit ini akan membunuh sekelompok orang di depannya dengan putus asa. Ini pasti akan menyebabkan lebih banyak konflik dan kesalahpahaman yang tidak perlu, dan jumlah korban pasti akan meningkat dengan cepat. Kemanusiaan tidak mati di tangan makam darah, dan pada akhirnya akan dihancurkan di tangan manusia. Dan inilah tepatnya adegan yang paling disukai oleh Blood Tong. Penguasa makam darah pandai memanfaatkan sifat manusia, yang bisa dilihat dari tindakannya terhadap Mark dan Dugu di kota Roh Kudus. Dan di sini, meskipun tidak mungkin, tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada cara yang tersisa oleh penguasa makam darah. Selama penguasa makam darah belum mati, akan sulit bagi seluruh benua untuk menemukan kedamaian. Ada semua tuduhan di sekitar, tetapi saat ini Xiao Yan dan prajurit ini langsung mengabaikannya. Terkadang lebih baik berpura-pura bahwa beberapa kata tidak terdengar. Tian Linceng, ruangan tertentu. Yun Yun datang ke pintu kamar, tetapi tampak sedikit bingung. Setelah perang di kota Roh Kudus, guru itu menghilang dengan tergesa-gesa untuk sementara waktu, dan setelah kembali, dia hanya duduk diam di kamar, memahami dan berpikir. Butuh waktu lama untuk meninggalkan ruangan, yang membuat Yun Yun harus mulai khawatir. Setelah bersama guru selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat guru dalam keadaan seperti ini. Namun, bagaimanapun juga, dia tidak berani mengganggu guru. Namun, tepat sebelum secangkir teh, guru tiba-tiba bertanya pada dirinya sendiri untuk menemukannya, dan firasat buruk secara bertahap muncul di hati Yun Yun. Dong dong dong, tangan batu giok itu terangkat dengan ringan dan mengetuk pintu dengan keras. Meski terlihat tenang, hati Yun Yun masih sedikit gugup. Masuk tutup pintunya. Sebuah suara yang familiar datang dari kamar. Pintunya tidak terkunci, jadi Yun Yun dengan cepat mendorong pintu dan masuk. Pada saat ini gurunya sedang duduk di meja dengan mata sedikit tertutup. Melihat adegan ini, Yun Yun perlahan berlutut di tanah dan berkata dengan sedikit gemetar, murid telah mengecewakan guru, dan guru juga meminta guru untuk menghukum. Bangun, karena masalah ini telah berlalu, lupakan saja, aku tidak repot-repot mengejarnya. Tentu saja, Yun Yun mengacu pada adegan di mana dia berdiri di depan guru di kota Roh Kudus. Pada saat itu, hanya butuh sedikit penyimpangan untuk melenyapkan Yun Yun. Ini secara alami akan membuat gurunya sangat marah. Tetapi dari sikap guru saat ini, tampaknya masalahnya tidak seserius yang dia bayangkan. Setelah mengalami kejadian ini, bagaimana perasaanmu? Sebuah kekuatan damai jatuh di tubuh Yun Yun dan membantunya berdiri. Yun Yun sedikit terpana untuk sementara waktu, dan dia tidak pernah berpikir bahwa guru memanggilnya untuk menanyakan pertanyaan ini. Dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, sebenarnya, perang di kota Roh Kudus benar-benar dapat dihindari, dan beberapa orang tidak perlu mati sama sekali. Ya, itu memang benar-benar bisa dihindari.
Selama dosen mengambil kesempatan, maka masalah ini dapat diselesaikan dengan cepat. Tentu saja, kata-kata Yun Yun juga mengandung ledakan kemarahan, bahkan mengeluh. Dalam bencana di kota Roh Kudus ini, dua temannya langsung dimakamkan di kota Roh Kudus, tetapi semua ini dapat dihindari. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan gurunya dan mengapa dia membiarkannya seperti itu. Hal ini terjadi. Ketika kata-kata Yun Yun jatuh, sosok itu jelas terhenti sejenak, dan desahan terdengar di telinga Yun Yun, ada kepahitan, tetapi lebih dari itu tidak berdaya. Melawan Tuhan memiliki kekuatan yang jauh melebihi orang biasa, tetapi itu jelas tidak berarti bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan dan sesuai dengan idenya sendiri. Bagi mereka, yang terpenting adalah menyeimbangkan seluruh benua, bukan pelestarian kota. Setelah waktu yang lama, suara yang akrab terdengar lagi. Kota Roh Kudus telah dihancurkan, dan kamu tidak perlu tinggal di sisiku. Yingmu tidak pernah berpartisipasi dalam perselisihan dunia, jadi aku tidak bisa memberimu banyak bantuan. Mulai sekarang, kamu tidak akan lagi memiliki gelar guru dan murid, kamu harus pergi dengan caramu sendiri. Ketika kata-kata ini jatuh, wajah Yun Yun langsung menjadi jelek. Dia buru-buru berlutut di tanah, dan berkata dengan sedikit panik, saya tidak tahu apa kesalahan murid itu, saya membuat marah guru, tolong hukum guru. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.